Apakah Tuhan itu mencintai saya? Apakah Tuhan itu peduli pada saya atau tidak? Apa maunya Tuhan dengan setiap penderitaan? Sewaktu dihadapi oleh sebuah permasalahan perkawinan. Jadi, saya pernah cerita juga. Tidak tahu sekarang ini seperti menjadi sebuah tren gitu ya. Orang sebelum nikah itu sudah mikir-mikir harta terpisah. Jadi sebelum pernikahan itu sudah berpikir harta terpisah. Ini yang dibawa oleh perempuan, ini yang dibawa laki-laki. Lalu saya tanya, apa tujuannya? Kata situ, ngapain dipisah-pisah? Orang disebutkan di dalam kitab suci apa yang dipersatukan Allah. Dan sifat perkawinan itu unitas, menyatu. Dulu yang dua menjadi satu. Ekonomi engkau pun menjadi satu. Masalahmu pun menjadi masalah bersama. Lalu mereka dengan tenangnya berkata, kami mulai belajar untuk memisahkan. Jangan-jangan takut-takut nanti kalau ada sesuatu pada saat perkawinan, Romo. Gitu. Kan tidak ada yang menjamin toh kita langgeng sampai mati. Gitu. Lalu saya berkata, kamu kalau mau hidup perkawinan dimulai dengan sebuah ketakutan, kekhawatiran, mending jangan kawin. Lalu dia berkata, Romo menganjurkan saya untuk jadi pastor. Nggak perlu. Pastor kayak gini gendeng, kata saya itu. Nggak dibutuhkan. Pastor kok nggak punya iman, kata saya. Jadi sama orang Katolik pun mau hidup perkawinan harus punya iman, kepercayaan. Bukan hanya melihat kemampuan. Bukan hanya melihat kemampuan. Jadi kalau orang hanya melihat kemampuan, selalu berkata, oh raiso aku. Gitu ya. Awang saya juga waktu ditanya oleh bapak, ada dadi apa le? Engkau yang wis gede, Romo pae, Raisa kowe, Raisa. Kenapa pae? Bodoh kowe iki le. Jadi perhatikan pada saat manusia berkata tidak bisa melihat kemampuan, Allah punya rancangan yang indah. Maka waktu Pak Albert berkata, oh saya kok ingin berbicara tentang tunjukkan imanmu. Bukan ketakutan dan kekhawatiran. Dan ini pula yang selalu menjadi sebuah pergumulan saya. Sama di paroki pun gitu ya. Kalau di paroki itu kalau pemilihan ketua lingkungan, hampir banyak para umat-umat itu, jangan saya Romo, saya masih senang berdosa Romo. Lalu saya ngomong, emangnya saya nggak senang berdosa? Saya juga senang berdosa, kata saya itu. Jadi masalahnya bukan saya masih senang berdosa atau tidak. Mau atau tidak, wes gak penuh banyak cincong. Gitu ya. Jadi kalau dipanggil oleh Tuhan itu sudah tidak bisa banyak cincong. Nanti juga kita sama, akan dipanggil oleh Tuhan. Wes, kowe menghadap saya, mati. Gak bisa kita tawar-menawar. Tuhan kalau bisa 1 tahun lagi ya, 1 tahun lagi. Saya mau bertobat, saya akan melayani Tuhan. Ora, wengi iki gitu ya. Jadi dengan Allah itu tidak bisa cincong. Maka waktu saya berbicara mau mencetuskan tema tunjukkanlah imanmu, bukan ketakutanmu, bukan kekhawatiranmu. Saya memperlihatkan permenungan saya dimulai dari apa? Dari kata-kata Yesus yang membuat kontroversial. Jadi Yesus itu pernah membuat sebuah kalimat yang kontroversial yang membuat murid-muridnya kabur. Apa kalimat kontroversial? Itu tadi kutipan Yohanes 6:35, itu kutipan yang di atasnya. Kutipan lengkapnya ada di dalam Injil Yohanes bab 6, itu memang tentang roti hidup. Saya akan baca sebagian dari perikop ini. Saya tidak akan baca secara keseluruhan karena saya sangat percaya umat GYB ini adalah umat yang sangat mencintai kitab suci. Moco, maca tidak tahu. Tapi mencintai kitab suci, saya yakin. Maka saya bacakan.
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, ini pernyataan yang amat sangat di luar jalur konteks pemikiran Yahudi, pemikiran bangsa Israel pada saat itu. Tidak mungkin manusia itu bisa makan daging manusia. Orang bagi Israel itu, daging itu kan ada yang halal dan haram. Semuanya ada aturannya. Bahkan mereka tidak pernah boleh minum darah. Yesus mengatakan, minumlah, inilah darahku. Ini amat sangat merusak tatanan pola pikir mereka. Maka reaksinya apa? Reaksinya jelas sekali di ayat berikutnya. Lihat, dikatakan oleh Yohanes, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Maka banyak dari mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Dan yang menarik bagi saya adalah Yesus pun bertanya kepada para rasul. Ingat, saya selalu mengatakan di dalam Injil selalu ada murid, ada rasul. Murid itu banyak, rasul itu selalu tetap 12. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus. Dan apa jawaban Petrus? Itu saya kutip di ayat terakhir. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saya bertanya-tanya, apakah sebetulnya Petrus ngerti nggak apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa engkau akan makan dagingku dan minum darahku? Menurut saya, Rasul Petrus pun tidak mengerti apa-apa. Dia tidak paham tentang kata-kata Yesus. Tetapi Petrus apa? Ia menerima otoritas perkataan Yesus. Ini yang penting sekali. Jadi rupanya untuk beriman dengan Tuhan itu bukan masalah mengerti. Bukan. Allah seringkali tidak bisa kita mengerti. Karya Tuhan seringkali di luar nalar kita. Rancangan Allah adalah rancangan yang tidak bisa kita pahami 100%. Enggak. Maka sejarah hidup manusia pun adalah sejarah misteri dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang pasti di dalam sejarah kehidupan manusia. Maka Petrus pun sama. Di dalam ketidakmengertian, Petrus menerima otoritas kata-kata Yesus. Dia percaya pada kuasa Yesus. Maka apa? Petrus berkata, perkataanmu adalah hidup yang kekal. Ini yang perlu kita sadari. Bahwa seringkali kita gagal mengimani Tuhan. Karena apa? Karena selalu menuntut ingin bisa dimengerti. Kita selalu ingin tahu apa sih yang direncanakan Tuhan untuk hidup saya. Apa sih yang dirancangkan Tuhan untuk hidup saya. Ada beberapa anak remaja yang mengeluh kepada saya, Romo, berkali-kali saya pacaran. Loh kok enggak pernah ketemu yang serak gitu, Romo.
Selalu aja ada yang membuat saya tidak nyaman, tidak enak, tidak pas. Kapan saya bertemunya Romo gitu. Sedangkan usia makin menjadi tua. Jadi istilahnya akhirnya karena kamu terlalu banyak milih, kamu ingin mencari yang paling hebat, malah dapat yang sisa gitu ya akhirnya. Yang tidak membuat nyaman dalam hidup Anda. Jadi di sini diperlihatkan bahwa manusia selalu akan gagal kalau mengimani Tuhan identik dengan apa? Mengerti Tuhan. Tidak bisa. Kita harus belajar melihat Tuhan sebagai Allah yang penuh misteri. Tapi ingat, kemisterian Tuhan itu dibalut dengan kasih. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kemisterian Tuhan itu dibalut dengan Allah yang sok kuasa. Allah sing sak penake dhewe. Ndak ada itu konsep kasih. Konsep kasih yang memunculkan kata Gusti sing sak penake dhewe. Ndak. Justru muncul konsep kasih itu Gusti mboten sare gitu ya. Itu kan konsep di mana Allah yang peduli. Dan rupanya waktu saya mencoba untuk melihat-lihat khotbahnya Bapak Paus Fransiskus, Bapak Paus Fransiskus pun pernah berkhotbah di tahun 2013 tentang apa? Semoga orang Katolik ini adalah orang-orang yang tidak melarikan diri dari salib. Jadi khotbah Paus Fransiskus itu terjadi di hari Sabtu pagi di Kapel Domus Sancte Marthe di Vatikan. Temanya adalah apa? Kita membutuhkan supaya rahmat itu pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya tidak menjadi pribadi yang melarikan diri dari salib. Jadi ingat bahwa dalam perjalanan beriman para rasul pun kita tahu waktu Yesus berbicara dalam Injil Matius bab 17 ayat 22, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, lalu ia akan ditolak, dia akan disiksa, disalib, dan akhirnya mati disalib. Itu semua merusak sistem kepercayaan para rasul. Karena para rasul sudah siap untuk apa? Mencapai kemenangan dan kemuliaan bersama Yesus. Para rasul tidak pernah memikirkan adanya penderitaan untuk mengikuti Yesus. Maka pada saat Yesus berkata anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia untuk akhirnya menderita, para rasul tidak memahami maknanya. Maka para rasul tidak mau berpikir panjang, tidak mau mempertanyakan lagi. Kenapa para rasul tidak mau mempertanyakan? Mereka takut pada salib. Mereka takut pada salib. Maka Bapak Paus pun mengatakan Petrus sendiri pun takut pada salib. Lihat, setelah Petrus mengatakan bahwa aku tidak akan menyangkal engkau, aku tidak akan menyangkal engkau, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi pada saat didesak oleh wanita, waktu melihat, bukankah engkau salah seorang dari murid itu? Apa kata Petrus? 3 kali Petrus menyangkal. Petrus takut pada salib. Dan rupanya Bapak Ibu yang terkasih, inilah indahnya hidup beriman kita. Bahwa Yesus pun sebagai manusia ada sebuah kegentaran di dalam pribadi Yesus. Dikala di Taman Getsemani, Bapak Paus pun melihat bahwa Yesus pun dengan gentar hampir jatuh dengan kata-kata, Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Namun ini perbedaannya dari kemanusiaan Kristus. Kristus berkata, namun terjadilah kehendak. Jadi sebagai manusia Yesus pun menghadapi ketakutan dan kegentaran. Maka Bapak Paus memberikan saran kepada kita.
Apa sarannya di dalam khotbah tersebut? Mungkin kita pun berpikir seperti yang tadi saya katakan. Tuhan itu mau membawa hidup saya kemana? Tapi bagaimanapun juga kita tidak pernah bisa menghindari salib. Jadi saya melihat salib adalah realitas yang tidak mungkin tidak ada di dalam hidup kita mengikuti Kristus. Salib, penderitaan yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, selalu akan ada di dalam mengikuti jejak Kristus. Maka justru itulah Bapak Paulus mengatakan apa? Kita harus mohon rahmat supaya tidak kabur dari salib. Sehingga apa? Karena kita sadar saliblah tempat kita bisa memperkembangkan iman kita. Maka kata-kata Yesus pun oleh Bapak Paus Fransiskus diingatkan. Setelah Yesus bertanya kepada Petrus, itu bacaan hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi sampai 3 kali. Dan akhirnya Yesus berkata, mereka akan membawa kamu kemana kamu tidak ingin pergi. Jadi salib itu adalah sebuah realitas apa? Realitas di mana kita dibawa ke tempat yang saya pikir tempat yang tidak membuat saya nyaman. Saya tidak mau. Jadi perhatikan di sini bahwa banyak hal dalam kehidupan yang tidak kita mengerti. Saya tidak tahu Tuhan itu merancangkan apa dengan penyakit saya ini. Saya beberapa kali bercerita mempunyai seorang murid, bekas murid yang cukup dekat dengan saya, masih muda, kena kanker. Dia sudah kena kanker, dia tidak mempunyai keturunan, dia seorang ibu yang ingin membahagiakan suaminya. Pengalaman dia tidak punya keturunan, pengalaman dia berpenyakit kanker membuat dia semakin terpukul. Dan semakin bertanya-tanya, apakah Tuhan itu mencintai saya? Apakah Tuhan itu peduli pada saya atau tidak? Apa maunya Tuhan dengan setiap penderitaan? Saya punya mimpi dulu itu menikah dengan seseorang yang sungguh saya sayangi. Saya ingin dekat dengan dia. Dan saya punya pikiran saya ingin membahagiakan dia dengan keturunan. Kami sudah diperiksa dan kami normal. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang menghalangi kita. Saya setia, dia pun setia. Tapi kenapa kok saya harus menerima kenyataan ini? Maka menyedihkan, seringkali ada saudara-saudara yang mengatakan, sudahlah sabar, Tuhan sedang menguji kamu. Mungkin orang begitu mudahnya memberikan penghiburan, tetapi bagi orang yang tertekannya, bagi orang yang sedang terjepit oleh permasalahan, oleh ketakutan, dia tidak akan terlalu mudah untuk melihat bahwa ini rancangan kasih Tuhan.